Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan saya kesempatan di sini untuk menjelaskan makalah saya tentang ijaz dalam Al-Quran. Di sini saya ditemani oleh dua orang teman saya. Yang pertama bernama Faradifa Aulia dan yang kedua Gita Tiara Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradifa Aulia sebagai pemakalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Tiara Vita, saya sebagai pemakalah. Langsung saja, saya akan memberikan kesempatan kepada kawan saya, Faradifa Aulia, untuk menjelaskan materi yang dibahasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kami, yaitu Ijaz Al-Quran. Ijaz Al-Quran atau kemukjizatan Al-Quran berasal dari bahasa kata kerja ajaza, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Hal ini juga terkandung dalam salah satu ayat Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Ma'idah ayat 31, yang artinya, "Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Sedangkan secara istilah, mukjizat didefinisikan oleh pakar ulama agama Islam sebagai suatu hal atau sebuah peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada seseorang yang mengaku nabi, sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan kepada orang yang meragukannya untuk melakukan atau mendatangkan hal serupa, tetapi mereka tidak mampu melayani tantangan itu. Mukjizat juga diturunkan untuk menjawab sebagai tantangan bagi masyarakat di mana nabi dan rasul itu diturunkan. Sehingga mukjizat yang turun selalu disesuaikan dengan kondisi masyarakat di mana nabi itu diturunkan dengan tujuan sebagai pukulan telak bagi masyarakat ditentang. Setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendapatkan mukjizat darinya. Nabi Musa alaihissalam mendapatkan tongkat yang dapat membelah lautan. Nabi Nuh alaihissalam memiliki mukjizat berupa bahtera besar. Nabi Isa alaihissalam dapat menghidupkan orang yang telah mati. Itu adalah beberapa macam mukjizat yang telah diberikan Allah kepada nabi utusannya. Tak terkecuali Nabi Muhammad SAW. Beliau juga menerima mukjizat. Salah satu mukjizatnya yang paling dahsyat adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Di dalam Al-Quran, kita dapat menemukan berbagai pedoman untuk menjalani hidup dengan baik dan benar. Definisi mukjizat dapat disederhanakan sebagai suatu yang luar biasa yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para nabi dan rasulnya untuk membuktikan atas kebenaran kenabian dan kerasulan seorang nabi dan rasul. Ijaz Al-Quran atau kemukjizatan Al-Quran adalah sebuah kekuatan dan keistimewaan yang terkandung dalam Al-Quran untuk menentang siapapun yang mendatangkan sesuatu yang dapat menyamai atau menyerupai keistimewaan Al-Quran itu sendiri, sehingga dapat melemahkan orang-orang yang ditantangnya, sehingga orang tersebut akan mengakui Al-Quran adalah benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan dan keistimewaan Al-Quran itu tidak menentang siapapun untuk mendatangkan siapapun yang menandinginya, namun juga dijadikan bukti sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah mukjizat
memiliki beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut ialah 1. Hal atau peristiwa yang luar biasa. Maksudnya ialah mukjizat disebutkan sebagai suatu hal atau peristiwa yang luar biasa, berbagai macam fenomena alam yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun begitu, menakjubkan tidak dapat disebut sebagai mukjizat. Suatu mukjizat disebut sebagai hal yang luar biasa karena telah keluar dari kebiasaan atau nalar manusia dan telah keluar dari jangkauan hukum sebab akibat sehingga tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Yang kedua, terjadi melalui seorang nabi. Suatu hal yang luar biasa dapat dialami oleh siapapun di dunia ini apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun segala kejadian luar biasa itu tidak bisa digolongkan sebagai mukjizat apabila tidak melalui seorang nabi. Suatu hal yang luar biasa terjadi pada seorang calon nabi, namun hal itu tidak bisa disebut sebagai mukjizat. Hal tersebut disebut sebagai irhas. Contohnya, kejadian yang terjadi pada Nabi Isa alaihissalam ketika beliau masih kecil sudah dapat berbicara kepada orang-orang yang melecehkan ibunya. Yang ketiga, mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Maksudnya ialah tantangan ini harus berbarengan dengan pengakuannya sebagai nabi, bukan sebelum atau sesudah. Di sisi lain, tantangan tersebut harus pula merupakan sesuatu yang sejalan dengan ucapan seorang nabi. Dan yang keempat, tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Maksudnya, apabila yang ditantang berhasil melakukan hal serupa, ini berarti bahwa sang pengakuan atau sang penantang tidak terbukti. Perlu digarisbawahi bahwa kandungan tantangan harus benar-benar dipahami oleh yang ditantang. Bahkan untuk membuktikan kegagalan mereka, biasanya aspek kemukjizatan masing-masing nabi adalah hal yang sesuai dengan bidang keahlian umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para diva aulia yang telah menjelaskan materi pertama. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Gita Tiara untuk menjelaskan materinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam kemukjizatan Al-Quran. Secara garis besar, macam-macam mukjizat terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, mukjizat material indrawi yang terdapat pada nabi-nabi terdahulu. Mukjizat ini terdapat pada nabi-nabi terdahulu, artinya bahwa keluar biasaan tersebut dapat disaksikan dan dijangkau langsung lewat indera oleh umat-umat tempat nabi-nabi menyampaikan risalah. Contohnya yaitu perahu Nabi Nuh yang dibuat atas petunjuk Allah sehingga mampu bertahan dalam situasi ombak dan gelombang yang demikian dahsyat. Tidak terbakarnya Nabi Ibrahim alaihi salam dalam kobaran api yang sangat besar. Berubah wujudnya tongkat Nabi Isa alaihi salam atas izin Allah dan lain-lainnya. Semuanya bersifat material indrawi, sekaligus terbatas pada lokasi tempat mereka berada, dan berakhir dengan wafatnya mereka. Yang kedua yaitu mukjizat imateriologis yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mukjizat imateriologis yaitu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran yang sifatnya bukan indrawi atau material, tetapi dapat dipahami akal dan tidak dibatasi oleh suatu tempat atau masa tertentu. Mukjizat Al-Quran dapat dijangkau oleh setiap orang yang menggunakan akalnya di mana dan kapanpun. Perbedaan ini disebabkan oleh dua hal pokok. Yang pertama, para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ditugaskan untuk masyarakat
dan masa tertentu. Karena itu, mukjizat mereka hanya berlaku untuk masa dan masyarakat tersebut, tidak untuk sesudah mereka. Hal ini berbeda dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Yang kedua, manusia mengalami perkembangan dalam pemikirannya. Umat para nabi khususnya sebelum Nabi Muhammad SAW membutuhkan bukti kebenaran yang sesuai dengan tingkat pemikiran mereka. Bukti tersebut harus demikian jelas dan langsung terjangkau oleh indera mereka. Akan tetapi, setelah mulai menanjak ke tahap kedewasaan berpikir, bukti yang bersifat indrawi tidak dibutuhkan lagi. Selanjutnya, aspek kemukjizatan Al-Quran. Dalam hal ini, terdapat beberapa pendapat di kalangan ulama. Di antara pandangan yang dikemukakan yaitu, yang pertama, menurut Abu Ishaq Ibrahim An-Nazam dan pengikutnya dari kaum Syiah, seperti Al-Murtadha, kemukjizatan Al-Quran adalah dengan cara syirfah atau pemalingan. Pandangan ini menjelaskan bahwa Allah memalingkan orang-orang Arab untuk menentang Al-Quran dan mencabut dari mereka ilmu-ilmu yang diperlukan untuk menghadapi Al-Quran. Dengan pemalingan ini, maka dikatakan sebagai mukjizat Al-Quran. Pandangan tentang syirfah seperti ini menurut Al-Baqillani adalah pandangan yang salah. Karena jika dikatakan mukjizat Al-Quran melalui syirfah, maka kalam Allah bukanlah mukjizat dan syirfahlah yang mukjizat. Dengan kata lain, kalam Allah tidak mempunyai kelebihan atas kalam lain. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan mukjizat Al-Quran ialah karena gaya bahasanya membuat orang Arab pada saat itu kagum dan terpesona. Kehalusan ungkapan bahasanya membuat banyak di antara mereka masuk Islam. Terima kasih kepada Gita Tiara Aptita yang telah menjelaskan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dua hikmah adanya ijaz dalam Al-Quran. Yang pertama itu adalah meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dengan adanya Al-Quran sebagai mukjizat Allah, kita dapat meyakini kekuasaan Allah SWT, juga memantapkan keimanan dan kebenaran Al-Quran dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, meningkatkan kecintaan kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dengan meyakini kebenaran dan kemurnian Al-Quran sebagai firman Allah SWT, maka semakin yakin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam menjalani hidup dan menyelesaikan masalah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah penjelasan kami di atas, kami akan memberi kesimpulan untuk pembahasan ijaz Al-Quran ini. Adapun kesimpulan sebagai berikut. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Al-Quran adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang meliputi gaya bahasa, susunan kalimat, hukum yang sempurna, ketelitian redaksi, dan berita tentang hal-hal gaib. Mukjizat adalah sebuah peristiwa, urusan, perkara yang luar biasa yang dibarengi dengan tantangan dan tidak bisa terkalahkan. Al-Quran menantang orang-orang Arab yang notabene-nya orang-orang itu adalah orang-orang fasih. Tetapi mereka tidak bisa sedikit pun merubah isi Al-Quran tersebut. Karena kembali lagi, Al-Quran itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini mukjizat terbagi dua, yaitu mukjizat yang bersifat material indrawi yang tidak kekal dan mukjizat imaterial logis. Saya kira sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kekurangan kata atau bahasa, mohon maafkan. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau bahasa.
karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.